Halo guys, balik lagi ke channel Happy Bahen. Kali ini kita lagi ada salah satu rumah hasil desain dari Osara, tapi ada tapinya nih. Kita hari ini kedatangan tamu spesial, yaitu kita hari ini akan ada BDI, Behind Design Ideas, dengan sang desainer dari rumah yang ada di Bukit Sari ini. Halo. Halo. Namanya Oscar Randy, dia founder dari Osara. Nanti kita akan balik kameranya, kita akan coba interview, kita dengerin behind design, ide-ide di balik tentang desain rumah yang sangat keren ini. Dari fasadnya aja sudah terlihat nih. Waduh, kayak gini ya. Nah, ini kita lihat kenapa kok fasadnya seperti ini, kenapa sequence dari kita masuk sampai ke ruang keluarga, ke ruang tamu, sampai kamar seperti apa. Nanti kita akan kupas tuntas semuanya dengan Oscar Randy ada di sini. Kalau kamu nggak sabar, kamu ambil dulu popcorn, kamu ambil dulu cemilan, semua siapin, karena kamu pasti jangan kemana-mana untuk bisa dengerin semua penjelasan dari Oscar Randy. Nggak perlu pause-pause lagi, langsung tongkrongin. Dah, sana ambil dulu, kita balik dulu kameranya. Yuk. Halo. Nah, sekarang aku mau jelasin desain keseluruhannya. Jadi, kalau secara bangunan ini tidak besar ya. Bangunan ini cuma 200 meter persegi, punya 2 kamar plus 1 kamar servis. Kamar utama sama kamar anak. Untuk masa bangunan sendiri, mungkin memang aku sukanya bangunan itu geometri, box-box, dan permainan tektonika. Nah, tektonika itu apa? Tektonika itu ya mungkin pada teman-teman arsitek sudah pada tahu. Cuman tektonika yang aku kejar itu adalah saling menumpang kesannya. Jadi kolom itu menopang balok, balok menopang box abu ini, lalu box abu ini di atasnya ada box 2 ini menopang box yang di atasnya. Jadi itu memang ciri khas desain dari Osara itu selalu bermain tektonika sebisa mungkin. Untuk entrance ini adalah carport. Ini adalah carport. Terus kita punya 2 entrance. Yang satu entrance-nya berupa tangga itu, kalau kliennya mau cepetan naik tuh. Naik tuh, itu pintu utama. Nah, kalau dia pengen prosesi atau lagi bawa koper atau apa, kita punya ram. Kita punya ram yang bisa pencapaiannya menuju ruang living room. Nah, kita naiknya lewat ram aja biar lebih seru. Jadi di sini ram kita kasih taman dulu. Kebetulan memang rumah ini harus mengejar 200 meter square, sehingga dari GSB kita bisa mundur lebih jauh. Sehingga rumah ini juga memang tamannya itu di depan. Biasa kan orang di Semarang pada umumnya naruh taman tuh di belakang. Tapi kita naruh taman besar tuh di depan. Tujuannya mengirit luasan dan membuat taman ini bisa dinikmati. Waktu kita masuk rumah dan kita di dalam rumah, kita duduk sambil lihat taman ini. Prosesinya seperti ini kira-kira. Kita masuk ke sini, ini ada jalan sambil menikmati taman, sambil ngelihat kanan kiri. Nah, di ujung sini dieksplor juga secara struktur, secara tektonika, karena tempat ini nantinya akan jadi tempat duduk untuk bisa ngopi, bisa nyantai di luar ini. Nanti kita pakai decking kayu di sini. Oke, kalau kita masuk ke sini, maaf ini masih berantakan. Kita masuk ke dalam. Nah, ini pintu utamanya tuh sebenarnya malah ini. Ini pintu utamanya, itu kaca. Tujuannya apa? Tujuannya waktu di dalam. Waktu di dalam. Nah, kita bisa dapat dari sini nge-shootnya. Nah, kita bisa lihat clear view di sini. Full kaca semua. Ini full kaca semua. Ini adalah living room nanti. Jadi background TV, ini TV-nya di sini. Background TV rata-rata orang sukanya kan mebel atau furniture. Kalau aku berpikirnya kalau udah punya taman kayak gini, ya more than enough buat jadi background yang bagus. Nah, kalau kita lihat dari tadi rumah ini temanya banyak abu-abu. Memang konsep dari klien pengennya rumah itu dia sukanya abu-abu, sehingga kalau kita lihat di sini rata-rata warna dominannya abu-abu. Maka kenapa memilih POMI yang di depan? Karena POMI itu yang bata ini sangat
merepresentasikan karakter bangunan ini. Jadi dari semua jenis POMI yang dipilih POMI yang bata, kecil-kecil. Karena bidangnya itu sudah geometris, materialnya sebaiknya juga menambah karakter bangunan itu gitu. Jadi memilih POMI juga harus sesuai sama karakter bangunannya. Gitu. Terus kita naik di atas. Oh, ini dapur. Oh iya. Dapur dulu ini adalah pantry. Di sini ada mebel-mebel buat food storage, dispenser. Ini ada beberapa mebel-mebel, ada beberapa buat storage. Nah, ini buat sepatu. Buat sepatu. Oh, ini sepatunya gini. Sepatunya miring-miring gini. Miring-miring gini. Dalam. Nah, untuk mebel, spiritnya desain Osara itu selalu tipis-tipis. Jadi ini kita pilih detail-detail yang bisa tercapai dengan tipis-tipis seperti ini, tipis-tipis. Nah, ini tercapai dengan material full body granit. Gitu. Yang di sini juga bisa dilihat Pak, nih tipis-tipis. Tipis-tipis, ini tipis-tipis. Nah, warna-warna abu-abu, kayu warna muda gini. Ya, memang klien suka dan perencana juga suka. Kebetulan pas ini. Gitu. Oke. Kenapa Dapur, ruang makan dan meja makan jadi satu ya, yang jelas mengirit luasan dulu. Pertama mengirit, dan itu sekali lagi taman yang bagus itu kita bisa menikmati dari dapur. Nanti di sini meja makan, di sini langsung nyambung sama meja makan di sini. Nah, langsung nyambung sana. View-nya kita bisa lihat bolak-balik. sama nyatu ya? Kegiatan rumah. Gitu. Oke, kita naik. Nah, Osara adalah arsitek yang pengejar matahari, mengejar natural light. Jadi di sana dikasih sobekan dulu, di sana dikasih sobekan. Nah, kenapa dikasih sobekan? Supaya waktu malam atau waktu siang, pagi cahayanya beda-beda. Kenapa sampai tempat ini dikasih sobekan yang penting? Karena di bidang ini nanti klien mau ngasih lukisan yang dilukis sama temannya. Jadi di sini ada lukisan yang dilukis khusus buat klien dari teman baiknya. Nah, sehingga bidang ini layak untuk kita treatment gitu. Nah, salah pengejar matahari lainnya adalah di bidang ini. Di bidang ini karena ya ini siang, malam, pagi, sore akan memberi warna yang berbeda gitu. Untuk lantainya tetap konsisten, semua warna abu-abu. Ini kita pakai granit tile. Ini air. Yang ini, bentar Pak, singkirin dulu. Yang ini kita pakai materialnya handpick by hand, Almaflor Vienna Grey. Nah, bagus itu, nyambung ke sana. Kita ke office ini, di sini ada office di mana kliennya perancang baju, jadi dia butuh ruangan yang represent dia sekali. Nah, di sini makanya ruangan ini serba abu. Ini serba abu semua nih ruangan ini. Dindingnya kita pakai cat dekoratif. Ini ada cat dekoratif dibentuk seperti beton. Lalu lantainya abu-abu dan kita masih bisa melihat POMI abu-abu di sana. Nah, kita melihat POMI abu-abu di sini. Nah, ini ada sobekan buat ngintip ini. Buat ngintip ke kamar utama. Gitu. Nah, di sini benar-benar tema abu-abu sampai plafonnya juga kita cat abu-abu. Plafonnya kita cat abu-abu. Jadi ini benar-benar ruangan yang paling represent buat istrinya klien. Untuk oh ya, istrinya klien itu juga kolektor buku dan Lego. Dengan luasan rumah yang tidak terlalu besar, akhirnya aku tetap dijaga harus mendesain 200 meter square. Nah, akhirnya koridor adalah tempat dia menaruh koleksi.
Nah, dengan berpikir mengganti railing yang biasanya railing pegangan aja, sekarang kita menggunakan railing itu jadi tempat naruh buku dan Lego nanti. Rencananya ini adalah buku dan Legonya di atas ini. Gitu. Legonya di atas ini. Gitu. Untuk ke kamarnya idenya adalah membuat ruangannya waktu masuk kamar itu mau berbeda gitu loh. Jadi kayak pintu kamarnya agak tersamar. Nah, ini di sebelah sini ada kamar anak. Di sebelah sini ada kamar anak. View-nya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, semua lantai kamar rumah ini dari koridor sampai kamar-kamar pakai material yang sama. Tujuannya apa? Tujuannya supaya seamless antara ruang itu saling nyambung sehingga tercipta nuansa ruangan yang lebih luas karena nyambung-nyambung semua. Jadi kalau kita kamarnya kita beda-bedakan warnanya, mungkin berasanya lebih kecil, gitu. Dan nggak ada potongan sini ya? Ya, ini nggak ada potongan nih. Starting pointnya nyarinya setengah mati ini. Ini di sini nyambung, kita langsung nyambung semua. Nyambung. Nah ini ada kamar. Kita kasih kisi-kisi kayu dan pominya masih nyambung tuh. Di ceiling pun pakai pomi karena untuk mengejar bentuk stacking yang geometris tumpuk-tumpuk itu biasanya aku masukin ke plafon karena material pomi itu sangat gampang diaplikasikan di plafon. Kebetulan karakter material pomi itu ringan dan gampang diaplikasikan di plafon sehingga memungkinkan. Kalau ini aku pakai batu alam susah karena harus dicor dan sebagainya. Untuk ini kamar mandi anak ya nothing special di sini, cuman memang kita bisa lihat kamar mandinya terang. Karena memang kita mengejar matahari. Di mana-mana semua ruangan harus dapat matahari, gitu. Oke, kita ke kamar utama. Kamar utama, kita masuk. Nah, di sini adalah kamar utama. Ini ada walk-in closet. Nah, yang di sini ada pintu kamuflase. Jadi, kita dorong. Ini pintu kamar mandi. Nah, ini pintu kamar mandi. Sekali lagi, ini ada jendela pengejar matahari. Pengejar matahari. Di sini ada skylight. Karena sekali lagi, pengejar matahari. Untuk detail desain yang dikejar itu adalah kerapian. Kerapian yang bisa kita usahakan adalah mempertemukan nut dan mebel. Contoh sepele kayak gini nih. Nut ketemu, terus ini nut ketemu mebel, ketemu top table. Nah ini walaupun terlihat simpel tapi effortnya lumayan, nyerewetin tukangnya lumayan nih. Gitu. Sama untuk desain selalu konsisten mengejar tipis-tipis, makanya kita ulang itu di sini nih, tipis-tipis. Tipis-tipis. Gitu. Oke. Lanjut ke kamar utama. Sirkulasi di kamar utama, tadi masuk, ditekuk, terus kita ke sini. Nah, ini kamar utama. Nah, kalau kita lihat di atas, plafonnya dikasih cat dekoratif, abu-abu, dindingnya cat dekoratif abu-abu, lantainya juga abu-abu. Gitu. Supaya ya, tema klien yang pengen abu-abu semua bisa tercapai. Nah, di sini sebenarnya layout kamar ini persis kayak di living room bawah, yaitu semua lihat view. Tuh, nah kebetulan nih kita bisa lihat view-nya nih. Asik ya. Terus ini kita bisa dapat
Nah, view-nya kayak gini Pak ini. Nah, view-nya seperti ini. Nah, continuity materialnya tuh bisa dilihat dari sini. Tuh kan nyambung semua tuh, pominya di atas, pominya di bawah, terus nyambung dengan warna tone kayu. Gitu. Untuk teras kita kasih batu, cuman batunya aku pilih koral karena kalau batu split tajam-tajam buat jalan. Jadi kita pilih batu koral karena lebih bulat-bulat. Jadi kaki jalan di atasnya aman. Ya, yang kita perhatikan tuh detail-detail seamless seperti ini. Sebisa mungkin ini apa? Nggak ada material-material lain. Jadi langsung nyatu gitu loh, kayak ruangannya benar-benar seamless. Ruangannya menyatu. Gitu kira-kiranya. Ya, gitu. Kira-kira desainnya. Oke. Ya, gila keren banget nggak tadi penjelasan dari Osara, si pengejar matahari, di mana semua desain-desain yang Osara lakuin semuanya ada detailnya dan semua ada alasan dan semua diukur dari sejak gambar desain supaya pengerjaan bangunan semuanya sudah terencana, termasuk hawa-hawa dan cahaya-cahaya yang dipersiapkan untuk dimasukkan ke dalam rumah walaupun masih siang. Tadi kelihatan ya, tidak ada ruangan yang terkesan gelap, semuanya terkesan terang. Selalu ada sobekan-sobekan karena Osara si pengejar matahari. Jadi kamu keren gak nih penjelasan dari Osara hari ini yang di wah, semangat sekali ya. Kamu kalau suka sama video ini jangan lupa subscribe guys supaya kita lebih rajin lagi untuk melakukan video behind di sana dengan desainer-desainer lainnya, desainer kreatif dari Semarang untuk menunjukkan kayak apa sih ide-ide desain-desain dari rumah-rumah yang sudah terbangun, dari desain-desain yang mereka rencanakan dari awal sampai akhirnya jadi seperti ini, dan semua detail-detail yang ada itu sudah semua diperhitungkan tuh kayak apa supaya teman-temanku desainer semua yang nonton video channel YouTube ini lagi lembur, lagi rehat sejenak, ingin butuh ide dan inspirasi. Kira-kira kayak apa sih kalau pakai koleksi Big Bang, dan kayak apa sih kalau desainer-desainer lain kalau mendesain. Ya, ini kira-kira dengan pemilikan desainer yang berbeda-beda, hasilnya seperti ini guys. Pantengin terus channel YouTube Big Bang, and this exclusively. Yuk sama-sama. Handpick by hand. Bye-bye guys.